Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melaksanakan praktikum, yaitu judul yang ini ya, terkait penetapan kadar H2O2. Ya, pekan sebelumnya kita sudah melaksanakan yang judul standarisasi KMN 4. Jadi sekarang bagian part yang kedua. Ya, masih nyambung karena ini masih sama-sama prinsipnya, yaitu prinsipnya permanometri. Oke, sekarang penetapan kadar H2O2. Oke, apa itu H2O2? Ada yang tahu H2O2? H2O2 masih ingat atau udah pernah dengar? Di kehidupan sehari-hari untuk apa? Nah, kan udah bikin jurnalnya. H2O2 Lupa, Bu. ya, jadi kalau H2O2 di tekstil itu digunakan untuk apa namanya tuh? Bleaching. Apa itu bleaching? Oke. Kalau di manufaktur TPT nih kan di bukan praktikum, di teori pengantar manufaktur TPT ya. Kan proses kalau kita serat alam itu kita harus ada proses ya, tahapan prosesnya. Yaitu ada salah satunya pretreatment. Nah, pretreatmentnya itu kan ada bleaching, kemudian apa lagi? Desizing, terus apa lagi? Scoring, ya, panjang ya. Nah, salah satunya adalah bleaching. Bleaching itu artinya apa? Pemutihan atau bahasa tekstilnya itu adalah pengelantangan. Ya, pemutihan. Kalau di kehidupan sehari-hari nih, kalian di rumah, baju putih misalkan kotor atau ada noda. Nah, kalian biasanya tambahin apa? Baju putih, pakaian putih, seragam putih. Ya, biasanya dikasih dry clean. Ya, itu kan merek-merek pada umumnya ya. Nah, biasanya dikasih merek tersebut karena di dalamnya mengandung apa? Salah satunya adalah H2O2. Atau ada juga yang pakai NaClO ya buat oksidatornya. Nah, jadi tujuannya sama untuk memutihkan. Karena biasanya kalau serat-serat alam, kalian di praktikum serat kan udah tuh ya ketemu sama serat alam. Ada serat apa aja? Selulosa. Ya, kapas juga kan? Warnanya gimana? Warnanya agak coklat. Dup gitu kan ya. Nah, sehingga harus dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan akan mengganggu proses pencelupan. Ya. Oke, ini dibersihkan atau diputihkan menggunakan H2O2. Hanya saja kadar H2O2-nya yang digunakan itu berapa persen? Kalau di industri tekstil biasanya rentangnya 3 sampai 5%, tapi tergantung dari tujuannya juga ya. Nah, di sini ada H2O2 nih. Kalian diminta untuk menetapkan kadarnya ya. Oke. Penetapan kadarnya menggunakan metode apa tadi prinsipnya? Kenapa disebut permanganometri? Permanganometri, betul. Ingat, permangano. Artinya menggunakan larutan? Iya, yang minggu kemarin itu KMN O4 permanganat, kalium permanganat ya, sebagai apa nanti? Titrannya. Oke, titran yang ada di dalam buret. Oke, jadi nanti kalian akan menetapkan nih kalium permanganat, H2O2-nya menggunakan kalium permanganat ya. Nah, namun hanya ada beberapa kondisi ya untuk titrasi ini ya. Kondisinya adalah kalau yang pekan kemarin standarisasi KMN 4 dia suhunya harus di 60 ya. Kalau yang sekarang syarat titrasinya yang pertama adalah ya suasana
Suasana asam, basa, asam. Ya, asam kuat. Oke, berapa pH-nya? 1. Nah, syaratnya pH kurang dari 4. Oke, ya. Kemudian yang kedua, dia autoindikator. Kenapa disebut autoindikator? Ya, kalau larutan kalium permanganat minggu kemarin kalian udah ketemu tuh. Dia warnanya apa? Ungu pekat kan ya. Jadi nanti ketika bereaksi dia akan memberikan warna yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena itu bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasinya juga berbeda ya dalam suasana asam. Nanti kemudian ketika direaksikan dia akan menghasilkan warna yang berbeda karena nanti biloknya jadi berubah. Itu ya. Oke. Nah, kalau pemanasan perlu tidak? Tidak. Kenapa nggak perlu pemanasan? H2O2. Reaksinya Asamnya berubah. Oke, ada lagi? Reaksinya cepat. Oke. H2O2 ketika dipanaskan dia mudah terdisproporsionasi. Menjadi apa? H2O dan O2. Ya. Makanya kalau misalkan nanti kalian ngelihat botolnya, botol si H2O2 itu ada ini ya, ada gas gelembung-gelembung di dindingnya. Itu berarti gas apa berarti? O2. Ini udah jelas banget ya, oksigen. Tapi bukan berarti mentang-mentang oksigen kalian gini aja di dalam botolnya gitu ya. Enggak, bahaya tetap. Ya, ini makanya kalian botolnya itu ketika sudah selesai digunakan harus dalam keadaan tertutup rapat. Itu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana ininya step by stepnya? Jadi nanti H2O2-nya kalian akan apa? Ya, udah pasti bersihkan buret ya. Oke, udah mahir ya kalian membersihkan buret. Buret dibersihkan. Oke, langkah awal kalian akan memipet sampel H2O2-nya ya. Jadi nanti dari botol pipet H2O2-nya sebanyak 10 ml. Menggunakan pipet gondok. Kenapa nggak pakai pipet ukur? Karena kalau pipet gondoknya udah fix di atas 10 ml. Ya. Jadi Lebih apa? konsentrasi. Lebih akurat ya. Oke. Lalu masukkan ke dalam blender. Oke. Lalu diapain? Asamkan. Ditambah apa berarti? H2SO4. Oke, tambahkan H2SO4 yang 4N sebanyak 10 ml. Nambahinnya pakai apa berarti? Gelas ukur. Ya, gelas ukur. Oke. Lalu ini apa warnanya? Warnanya nggak berwarna. Tidak berwarna. Ya, awal mula ini tidak berwarna. H2SO4 juga tidak berwarna. Tapi ketika dititrasi menggunakan KMNO4, nah hasil titrasinya nanti titik akhir titrasi berwarna merah muda. Ya. Nah, jangan lupa nanti pada saat titrasi catat volume awal, volume akhir. Oke ya. Lanjut. Ada yang mau ditanyain sampai ini? Lanjut ya. Oke. Lanjut ke perhitungan. Oke, jangan lupa bikin tabel titrasi. Oke, ini titrasi ke kemudian volume akhir, Volume awal, volume terpakai rata-rata. Oke. Nah, kan titrasinya tadi syaratnya harus berapa kali? 2. Duplo, ya. Duplo. 2 kali. Nah, kemudian asal memenuhi kurang dari selisih. 0,25
selisihnya. Selisih volume terpakai 0,20 mili. Itu ya. Kalau kurang, ya berarti lanjutkan. Misal nih ya, misal kalian titrasi volume akhirnya di sini 10,20 mili. Volume awalnya 0,0. Berarti terpakai 10,20 mili. Lalu yang kedua, kalian misal titrasi akhirnya itu nyampe di 23,10. Ini 10,20. Berarti terpakainya berapa? 12,90 mili. Nah, gimana nih? Sah. Jauh ya. Jauh sekali. Nah, berarti ada yang error. Misal ini startnya beresnya nih di 30. Ya udahlah, misalkan 30,10. Misal kalian udah isi, tambahin lagi sampai berapa ya? Sampai 20 misal. Ditambahin lagi. Kan kalian biasanya gitu ya, nggak mau ribet ngitung. Jadi berapa ini? 10,10 mili. Berarti data yang dipakai yang mana? 1 dan 3. Udah jelas ya, ini mah udah kelihatan banget. Ini kan hanya pemisalan. Karena kenapa dipilih? Karena selisihnya dekat. Selisihnya kurang dari 0,20. Jadi sah. Oke ya. Akurat. Kalau ini ACC lanjutkan ke perhitungan. Perhitungan kita mencari kadarnya, kan kadar ya, dalam gram per liter. Oke, rumusnya apa nih? Mililiterasi dikali KMNO4 dikali BE yang kita cari H2O2. Nah, sebelum ke sini deh, BE. Berarti BE itu kan rumusnya apa? BM per elektron atau H plus atau OH. BM-nya berapa? BM-nya itu kan 34. H2O2. Oke, H-nya. AR-nya 1. Jumlahnya 2. Berarti 2. O 16 dikali 2. Berarti 32. Total jadi 34. Maka di sini BM-nya 34 dibagi, berarti bagi apa? Mn. H plus, OH min, atau jumlah elektron? Kalau dari hasil reaksi, ini adalah menggunakan E, yaitu sebanyak 2. Jadi berapa ini? 34 bagi 2? 17. Berarti nanti kalian pakai BE H2O2-nya yang 17. Baru dibagi dengan milipipet sampel. Sebanyak 10. Ya. Baru nanti kalian hitung 4 angka di belakang koma. Ya. Kalau angka kelima, nih misal angka kelima, angkanya itu adalah 7. Berarti gimana? Bulatkan jadi tambahan 1 ke depan. Ya, dibulatin ke sini ke angka keempat. Ini jadi nambah. Kalau ini misalkan awalnya 3, berarti di sini jadi 4. Awas ya. Lanjut ke kadar persen. Satuannya persen. Ini dari gram per liter dibagi 1000 dikali BJ kali 100. Oke, gram per liternya kalian kan tinggal input nih. Dibagi 1000 kali BJ. BJ adalah berat jenis. Berapa? 1. Kenapa 1? Karena pelarut yang kita gunakan adalah Air. Jadi sekali 1. Baru dikali 100. Karena ini persen. Untuk persen ini 2 angka di belakang koma. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini?
Cukup. Praktikum. Belum. Kesimpulan. Simpulan jangan lupa ya. Kalian kesimpulannya yaitu menjawab tujuan ya. Tujuannya adalah mencari kadar H2O2. Berarti dari praktikum kali ini kadarnya adalah bla 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 gram per liter dan bla 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 persen. Oke ya. Jangan lupa data pengamatannya diisi di jurnal masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan mulai praktikum ya, alat dan bahannya di sana. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.